Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Durjana Pemetik Bunga, bagian 5. Semalaman Bayan Sangkuni menunggumu di sini. Dan Rangga, kata Ki Sarman sambil membereskan meja bekas makan Rangga pagi ini. Siapa dia, tanya Rangga. Dia seorang bayan, yang artinya sesepuh desa. Ki Sarman menjelaskan. Ada apa dia menungguku? Katanya, ingin berkenalan denganmu. Aku tidak tahu kalau Aden akan pulang pagi. Tapi kalau tidak salah, Bayan Sangkuni akan datang lagi hari ini. Rangga tidak bertanya lagi. Ditenggak minumannya yang tinggal setengah lagi. Hari masih terlalu pagi, sehingga kedai Ki Samian masih kelihatan sunyi. Belum ada seorang pun yang datang. Bahkan di jalan pun tampak sunyi, hanya 1-2 orang saja yang lewat. Itu juga sesekali. Tampaknya penduduk desa ini lebih senang berdiam di dalam rumah daripada keluar. Kalau tidak perlu penting, berat rasanya keluar rumah. Saat mata pendekar Raja Wali Sakti itu melayangkan pandangannya ke ujung jalan, tampak seorang wanita cantik mengenakan pakaian hijau menunggang kuda coklat belang putih menuju ke kedai ini. Ki Sarman segera menyambut ketika dia turun dari kuda tunggangannya. Wanita itu sempat memberi senyum pada Rangga saat kakinya melangkah masuk ke dalam kedai. Rangga membalasnya dengan sedikit anggukan kepala. Dan kini Rangga tidak lagi mempedulikan, lalu kembali mengalihkan pandangannya ke arah jalan. Boleh aku duduk di sini? Oh, Rangga terkejut ketika mendengar suara halus di dekatnya, kemudian menoleh. Wanita cantik itu sudah berdiri di depan pendekar Raja Wali Sakti. Bibirnya yang merah merekah menyunggingkan senyum manis menawan. Cepat-cepat Rangga mempersilakan wanita cantik itu duduk. Namaku Rakawuni, kata wanita itu sambil tersenyum. Rangga, balas pendekar Raja Wali Sakti, menyebutkan namanya pula. Senang sekali dapat teman mengisi perut, kata wanita itu yang mengaku bernama Rakawuni. Maaf, aku baru saja makan, sahut Rangga. Sayang sekali, tapi tidak keberatan kan menemaniku makan? Pinta Rakawuni lembut. Sama sekali tidak, sahut Rangga. Percakapan terhenti sejenak karena Ki Sarman menghidangkan makanan. Ada seguci arak manis dan buah-buahan yang segar. Rupanya wanita ini mempunyai selera makan yang cukup tinggi juga. Makanan yang dipesannya kelihatan mahal-mahal harganya dan tentu saja nikmat rasanya. Ki Sarman kembali ke belakang setelah menghidangkan macam-macam makanan dan minuman di atas meja. Sepi sekali di sini, kata Rakawuni sambil menikmati makan paginya. Yah, memang demikian keadaannya, sahut Rangga. Kau penduduk sini? Ah, boleh aku memanggilmu dengan Rangga saja? Tentu saja boleh. Aku bukan penduduk sini. Aku pendatang yang kebetulan singgah. Mungkin sama denganmu juga. Kau seorang pengembara, tebak Rakawuni langsung. Bisa dikatakan begitu, jawab Rangga kalem. Dikagumi juga akan Rakawuni yang memberi penilaian tepat. Rupanya wanita ini memiliki pandangan yang cukup luas. Mereka terus ngobrol masalah yang ringan-ringan sampai Rakawuni selesai makannya. Ki Sarman datang lagi, membereskan meja bekas makan Rakawuni tanpa banyak bicara. Hanya seguci arak dan 2 gelas perunggu yang ditinggalkan. Laki-laki tua pemilik kedai itu kembali lagi ke belakang membawa bekas-bekas makan Rakawuni. Rangga dan Rakawuni terus saja ngobrol. Gadis itu tampak periang dan cepat sekali akrab dengan orang yang baru dikenalnya. Kelihatannya mereka seperti sudah saling mengenal begitu lama. Tidak ada lagi kecanggungan, bahkan kadang-kadang mereka tertawa kalau ada perkataan yang menggelitik hati. Ini dimungkinkan karena Rakawuni memiliki banyak bahan pembicaraan. Lagi sikapnya begitu periang, lincah, dan cepat akrab. Sebentar, kata Rangga tiba-tiba ketika melihat Ki Sarman memberi tanda memanggilnya. Rangga segera bangkit dan berjalan ke belakang. Ki Sarman sudah menghilang di balik pintu belakang kedai ini. Rangga menjumpai laki-laki tua itu sedikit berlindung pada dinding dengan benak dipenuhi tanda tanya. Ada apa? Tanya Rangga. Ki Sarman menempelkan jari telunjuknya pada bibirnya sendiri. Ada apa? Tanya Rangga lagi. Kali ini suaranya terdengar berbisik. Hati-hati, perempuan itu Dewi Mawar Merah, kata Ki Sarman berbisik. Dewi Mawar Merah? Siapa dia?
Tanya Rangga. Kekasih si Durjana pemetik bunga. Rangga terperanjat mendengarnya. Tidak disangka kalau wanita cantik yang kelihatannya ramah dan mudah bergaul itu ternyata kekasih si Durjana pemetik bunga yang menyebabkan penduduk desa ini jadi dicekam rasa takut. Biar menyamar, tapi aku bisa mengenalinya. Aku pernah melihatnya bersama si Durjana pemetik bunga di Bukit Jati Ireng. Lihat saja cincinnya yang berbentuk bunga mawar. Itulah tanda kalau dirinya Dewi Mawar Merah. Ki Sarman menjelaskan. Apa maksudnya datang ke sini? Tanya Rangga mulai menduga-duga dalam hati. Entahlah, tapi kau harus hati-hati. Perempuan iblis itu sangat licik. Ki Sarman memperingatkan. Terima kasih Ki, ucap Rangga. Pendekar Raja Wali Sakti itu kembali menemui wanita yang dikatakan Ki Sarman, Dewi Mawar Merah. Tampak dia masih duduk menunggu, dan tersenyum manis melihat Rangga menghampirinya. Rangga segera duduk di depan wanita berhati iblis yang berjuluk Dewi Mawar Merah. Pendekar Raja Wali Sakti melirik jari manis perempuan itu. Memang benar ada cincin yang melingkar berbentuk bunga mawar di jari manisnya. Ada apa orang tua itu memanggilmu? Tanya Rakawuni atau si Dewi Mawar Merah. Nada suaranya mengandung kecurigaan. Tidak apa-apa. Dia hanya menanyakan, berapa lama lagi aku menginap di sini, jawab Rangga kalem. Kukira dia tidak suka aku datang ke sini. Rangga hanya tersenyum saja. Oh, ya, ada penginapan lain di sekitar sini. Tanya Rakawuni. Di ujung tikungan jalan sana, sahut Rangga menunjuk ke ujung jalan yang bercabang. Terima kasih, aku akan ke sana dulu. Kenapa tidak menginap di sini saja? Rangga menawarkan. Rakawuni hanya menggeleng-gelengkan kepalanya saja. Dia bangkit berdiri dan meletakkan beberapa keping uang untuk membayar makanannya. Tanpa banyak bicara lagi, wanita yang berjuluk Dewi Mawar Merah itu melangkah keluar. Rangga hanya mengikuti dengan pandangan mata, sampai wanita itu pergi dengan kudanya menuju arah yang ditunjuk Rangga tadi. Pendekar Raja Wali Sakti itu menoleh dan tersenyum melihat Ki Sarman sudah berdiri di ambang pintu yang berhubungan langsung dengan belakang kedai ini. Bayan Sangkuni tetap yakin kalau yang ada di hadapannya sekarang ini adalah Raja Karangsetra yang baru dinobatkan beberapa waktu lalu. Meskipun dia bukan undangan khusus waktu itu, tapi sempat melihat jelas wajah Rangga ketika dinobatkan sebagai Raja di Karangsetra. Keyakinan Bayan Sangkuni ini membuat Rangga sedikit kikuk mulanya. Meskipun sudah diyakinkan dan disanggah semua keyakinan Sangkuni, tapi tetap saja sesepuh desa Jati Ireng itu menganggap Rangga adalah Raja Karangsetra. Dengan demikian berarti seluruh rakyat desa Jati Ireng berada di bawah kekuasaannya karena desa Jati Ireng di bawah kekuasaan kerajaan Karangsetra. Maafkan atas penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Gusti Prabu, kata Bayan Sangkuni seraya membungkukkan badannya. Rangga mengangkat bahunya melihat Ki Sarman, Somat Mirat dan Ki Parungkit serentak duduk bersimpuh di lantai kedai ini, mengikuti sikap Bayan Sangkuni. Pendekar Raja Wali Sakti itu tidak bisa berbuat apa-apa lagi setelah Bayan Sangkuni mengatakan kalau dia melihatnya ketika hari penobatan berlangsung. Seharusnya kalian tidak perlu bersikap begitu. Marilah, duduk di sini bersamaku, kata Rangga. Dengan sikap ragu-ragu, akhirnya mereka semua duduk bersama-sama Rangga pada satu meja. Tanpa diperintah lagi, Ki Sarman menyediakan hidangan istimewa dengan menu khusus pula. Ada rasa haru di dalam hati Rangga melihat orang-orang itu menunjukkan kesetiaannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi di sini? Tanya Rangga. Semua ini akibat perbuatan si Durjana pemetik bunga, Gusti. Ki Parungkit mencoba menjelaskan. Kami sudah berusaha untuk mengadakan perlawanan, tapi si Durjana pemetik bunga sangat tangguh. Kami tidak berdaya menghadapinya, Gusti, sambung Bayan Sangkuni. Ya, aku tahu siapa yang kalian maksud. Aku pernah memergokinya ketika hendak berbuat cabul dengan seorang gadis di desa ini, kata Rangga tidak menyebutkan dengan jelas. Ah, jadi Gusti yang menolong keluarga Ki Masahar. Syukurlah, Rara Inten telah selamat dari nafsu setannya Kamandaka. Ki Parungkit terlonjak. Aku hanya kebetulan lewat, Rangga merendah. Hamba akan menegur Ki Masahar karena berlaku tidak layak kepada Gusti Prabu, sambung Parungkit.
Sudahlah, lupakan saja. Yang kita bicarakan sekarang adalah si Durjana pemetik bunga, sergah Rangga. Maaf, Gusti, sembah Ki Parungkit. Kalau begitu perintahkan seluruh warga desa Jati Ireng untuk mengadakan perondaan setiap malam karena Dewi Mawar Merah sudah berada di desa ini, kata Rangga. Semua yang hadir di situ ternganga mendengarnya. Hanya Ki Sarman saja yang kelihatan tenang, sebab dialah yang mengenali pertama kali meskipun perempuan iblis itu sedang menyamar. Kalian juga jangan melakukan tindakan apa-apa karena orang yang akan dihadapi bukanlah tandingan kalian, kata Rangga melanjutkan lagi. Dan kalau terjadi sesuatu cepat kalian hub. Rangga tidak melanjutkan kata-katanya ketika matanya yang tajam menangkap sebuah bayangan berkelebat cepat. Dengan satu genjotan saja, tubuh pendekar Raja Wali Sakti itu telah melesat ke udara, menjebol atap kedai itu. Siapa kau? Bentak Rangga begitu kakinya menjejak atap kedai. Hebat. Tidak percuma kau memiliki nama besar sebagai pendekar pilih tanding, pendekar Raja Wali Sakti. Dingin dan datar suara orang yang kini berdiri sekitar satu batang tombak di depan Rangga. Orang itu mengenakan pakaian ketat dengan kuku-kuku panjang berwarna hitam. Siapa lagi kalau bukan Cakar Racun? Kau datang menyelinap seperti maling. Apa maksudmu menguping pembicaraanku? Bentak Rangga tidak kalah dinginnya. Hehehe, hiya. Orang yang berjuluk Cakar Racun itu tertawa sejenak tapi tiba-tiba saja tangan kanannya menghentak ke samping. Awas! Teriak Rangga terkejut. Dari jari-jari tangan Cakar Racun meluncur beberapa butir benda kecil berwarna hitam dan meluruk cepat ke arah orang-orang yang ada di depan kedai. Secepat kilat Rangga mengibaskan tangannya, dan glar, ledakan keras terjadi saat cahaya merah yang meluncur dari telapak tangan Rangga menghantam butir-butir kecil berwarna hitam itu. Kalian menyingkir semua, teriak Rangga. Ki Parungkit dan Bayan Sangkuni segera memerintahkan beberapa orang yang ada di sekitar halaman depan kedai itu untuk segera menyingkir. Rangga kembali memusatkan perhatiannya pada Cakar Racun yang terkekeh-kekeh. Hebat, hebat, kau mampu merontokkan aji racun hitamku, puji Cakar Racun seraya terkekeh. Gusti, dia si Cakar Racun, dan pasti ada hubungannya dengan si Durjana pemetik bunga. Teriak Bayan Sangkuni keras. Si besar mulut itu. Biar ku besarkan lagi mulutnya. Dengus Cakar Racun menatap tajam pada Bayan Sangkuni. Mendadak saja tubuh Cakar Racun meluruk cepat ke bawah dan langsung mengarah pada Bayan Sangkuni. Bersamaan dengan itu, Rangga juga meluncur sambil mengirimkan satu tendangan menggeledek. Cakar Racun melentingkan tubuhnya, menghindari tendangan dahsyat bertenaga dalam sempurna itu. Puih! Cakar Racun menyemburkan ludahnya sengit. Mata Cakar Racun sempat melirik Bayan Sangkuni setelah kakinya menjejak tanah dengan manis. Hampir bersamaan waktunya, Rangga pun telah hinggap dengan lincah di depan Cakar Racun. Biar kami yang hadapi, Gusti, teriak dua orang yang serentak melompat ke depan. Dua orang yang ternyata Somat dan Mirat itu memberi hormat pada Rangga kemudian segera menghadapi Cakar Racun. Sebenarnya Rangga tidak ingin kedua orang pemuda itu menghadapi lawan yang bukan tandingannya. Tapi melihat Somat dan Mirat sudah mencabut goloknya masing-masing, Ran pun beringsut mundur memberi kesempatan. Ki Parungkit dan Bayan Sangkuni mendekati pendekar Raja Wali Sakti. Kenapa cacing tanah yang harus maju? Minggir, aku tidak perlu nyawamu, biar dia yang jadi lawanku. Geram Cakar Racun menuding Rangga. Dia merasa terhina sekali karena harus melayani lawan yang bukan tandingannya. Setan, kupenggal kepalamu, bentak Somat. Rupanya tikus-tikus di sini besar mulut semua, dengus Cakar Racun. Lihat kepala, bangsat hiaa. Somat cepat meluruk sambil mengibaskan goloknya ke arah leher. Cakar Racun hanya menarik sedikit kepalanya ke belakang, maka kibasan golok Somat hanya lewat di depan lehernya. Bersamaan dengan itu, Mirat juga memberikan serangan ke arah perut Cakar Racun segera menggerakkan tangannya dengan cepat dan menangkap golok Mirat. Dengan kecepatan tinggi dan sulit diikuti mata biasa, kaki si Cakar Racun melayang deras dan Mirat mengeluh tertahan. Tubuhnya langsung terjungkal begitu perutnya kena sodok kaki Cakar Racun.
Bersamaan dengan itu tangan kiri cakar racun berkelebat cepat lalu menghantam dada Somat yang belum menarik goloknya. Tubuh Somat terpental ke belakang. Sebentar dia menggeliat di tanah, lalu diam tak bergerak lagi. Dadanya hangus berlubang besar. Begitu pula yang dialami Mirat, perutnya terburai hitam bagai terbakar. Dalam satu gebrakan saja dua orang pemuda desa Jati Ireng itu tewas mengenaskan sekali. Rupanya cakar racun langsung mengerahkan aji, racun hitam hanya untuk menghadapi dua orang lawan yang tingkat kepandaiannya belum ada seujung kuku jari. Hal ini membuat Rangga menggeram marah. Iblis, geram Rangga marah. Sudah kuperingatkan, jangan salahkan aku kalau semua penduduk di sini mati karena mereka memang tolol semua. Kata cakar racun pongah. Perbuatanmu sudah melewati batas cakar racun. Sudah sepantasnya aku menjatuhkan hukuman buatmu. Kata Rangga dingin dan datar suaranya. Hehehe, hukuman apa yang akan kau berikan? Padaku, atau kau sendiri yang akan kukirim ke neraka? Tantang cakar racun makin pongah. Bersiaplah untuk menerima hukumanku cakar racun. Rangga menggeram. Hehehe, cakar racun terkekeh saja. Hih, yeah. Rangga langsung membuka jurus pukulan maut paruh Raja Wali. Seketika itu juga kedua tangan pendekar Raja Wali Sakti berubah merah membara bagai terbakar. Cakar racun pun segera mengerahkan jurus andalannya yang diberi nama 10 Jari Maut. Dua tokoh sakti itu kini sudah saling berhadapan dengan mempersiapkan jurus andalannya masing-masing. Beberapa saat satu sama lain hanya saling tatap seperti sedang mengukur tingkat jurus yang akan digunakan. Tahan seranganku, hiaa, bentak cakar racun berteriak nyaring. Bagaikan kilat tubuh cakar racun meluruk dengan ke-10 jari-jari tangannya yang mengembang kaku. Rangga melentingkan tubuhnya ke atas dan dengan cepat meluruk seraya melontarkan pukulan mautnya. Untung saja cakar racun buru-buru membanting diri ke tanah, sehingga pukulan maut itu hanya menghantam tanah di sampingnya. Tanah yang terkena pukulan pendekar Raja Wali Sakti itu langsung berlubang mengepulkan debu. Cakar racun tersentak sejenak, lalu dengan cepat kembali melancarkan serangannya dengan cepat dan beruntun. Kedua tokoh sakti itu bertarung dengan jurus-jurus tingkat tinggi. Gerakan-gerakannya sangat cepat, sulit diikuti mata biasa, sehingga yang terlihat hanya bayangan saja berkelebatan saling sambar. Dalam waktu singkat mereka sudah beberapa kali mengganti jurus. Semakin lama pertarungan itu berjalan, jurus-jurus yang digunakan semakin dahsyat dan berbahaya. Tempat di sekitar pertarungan sudah porak-poranda. Debu mengepul ke angkasa menghalangi pandangan mata. Tiba-tiba saja tubuh cakar racun melenting keluar dari pertarungan. Rangga bergumam tidak jelas melihat lawannya kini mengerahkan ilmu kesaktiannya. Tanpa menunggu waktu lagi, pendekar Raja Wali Sakti segera mengerahkan Aji Cakra Buana Sukma. Satu ilmu kesaktian yang sangat dahsyat dan jarang dikeluarkan kalau tidak perlu sekali. Cahaya biru langsung bergulung-gulung pada kedua tangan Rangga begitu dikerahkan Aji Cakra Buana Sukma. Hiaa! Mendadak cakar racun berteriak keras melengking. Bersamaan dengan itu tubuhnya melayang deras ke arah Rangga dengan kedua tangan terpentang depan. Jari-jari tangannya yang memiliki kuku-kuku panjang hitam menegang kaku. Seluruh tangan cakar racun berubah warnanya menjadi hitam pekat bagai arang. Rangga segera mengangkat tangannya menerima serangan itu. Ledakan keras terdengar ketika dua pasang tangan beradu. Cakar racun tersentak, kaki Rangga tidak sedikit pun bergeser posisinya, bahkan masih tetap berdiri tegak. Tubuh cakar racun mengambang di udara dengan kedua telapak tangan menempel pada telapak tangan Rangga. Apa yang terjadi? Sentak cakar racun kaget. Buru-buru disentakkan kedua tangannya hendak melepaskan diri. Tapi dia semakin kaget karena kedua tangannya bagai terpatri erat, sulit untuk dilepas lagi. Wajah cakar racun langsung berubah merah. Dia merasa ada aliran deras mengalir keluar dari tubuhnya. Kekuatanku. Cakar racun segera menyadari kalau kekuatannya tersedot tanpa diinginkan. Sekuat tenaga dia berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Aji Cakra Buana Sukma. Tapi semakin dikerahkan tenaganya dengan keras, semakin kuat tangannya tersedot. Bahkan kini tubuh Rangga terangkat naik perlahan-lahan ke udara.
Hiya, bentak Rangga tiba-tiba dengan keras. Bersamaan dengan itu, kedua tangannya disentakkan dengan kuat sambil membanting tubuh Cakar Racun ke bawah. Tak ampun lagi, tubuh Cakar Racun terbanting keras ke tanah. Dan sebelum sempat melakukan sesuatu, Rangga sudah melepaskan dua buah bola cahaya biru yang dengan cepat menggulung tubuh Cakar Racun. Si Cakar Racun berteriak melengking. Dalam gulungan cahaya biru, tubuh Cakar Racun menggeliat-geliat di tanah. Rangga mendarat lunak dekat tubuh yang menggelepar-gelepar tergulung cahaya biru. Pendekar Raja Wali Sakti itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sambil berteriak keras, dihantamnya tubuh Cakar Racun dengan kedua tangan yang terkepal. Suara ledakan keras terdengar bersamaan dengan hancurnya tubuh Cakar Racun. Asap mengepul dari tanah yang berlubang besar dan dalam di depan Rangga. Sambil menarik napas panjang, pendekar Raja Wali Sakti itu bangkit berdiri. Kuburkan tubuhnya di dalam lubang ini, kata Rangga begitu Bayan Sangkuni menghampiri. Baik Gusti, hamba laksanakan, jawab Bayan Sangkuni sambil membungkuk hormat. Bayan Sangkuni segera memerintahkan beberapa orang pemuda yang entah kapan datangnya untuk mengurusi mayat Cakar Racun. Rangga melangkahkan kakinya menuju kedai Ki Sarman yang bagian depannya porak-poranda akibat pertarungan tadi. Ki Sarman segera menyongsongnya dengan menyediakan minuman setelah Rangga duduk di kursi dekat jendela. Ki Parungkit mendampinginya di kiri pendekar Raja Wali Sakti itu. Rangga memperhatikan beberapa orang pemuda di bawah komando Bayan Sangkuni, menguburkan 3 mayat. Keparat, geram Kamandaka. Aku khawatir penyamaran Dewi Mawar Merah telah terbongkar, kata iblis muka hitam yang melaporkan kematian Cakar Racun pada Kamandaka sore itu. Seharusnya dia tidak bertindak setolol itu. Celetuk Datuk Arak menyesali tindakan Cakar Racun yang ceroboh. Tugasnya hanya mengawasi Dewi Mawar Merah, bukannya menantang pendekar Raja Wali Sakti seorang diri. Benar-benar bodoh. Aku sudah memperingatkannya, tapi dia nekat ingin lebih jelas mengetahui pembicaraan mereka, sambung iblis muka hitam lagi. Pembicaraan apa? Siapa mereka itu? Tanya Kamandaka. Pendekar Raja Wali Sakti dan beberapa sesepuh desa, berikut kepala desa Jati Ireng sendiri. Aku tidak tahu persis apa yang mereka bicarakan. Terlalu jauh jaraknya. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkan Dewi Mawar Merah seorang diri. Dia lebih penting dari mereka, jawab iblis muka hitam memberi alasan. Lalu, di mana Dewi Mawar Merah sekarang? Tanya Kamandaka. Ada di kamar penginapannya. Sudah kupesan agar tidak keluar sampai aku kembali, sahut iblis muka hitam lagi. Sebenarnya aku tidak ingin melibatkan orang-orang kampung. Tapi kelihatannya terpaksa harus kulakukan juga, kata Kamandaka pelan. Belum saatnya, Kamandaka. Celetuk Datuk Arak cepat. Aku punya cara tersendiri, Datuk Arak. Akan kubuat si keparat itu kehilangan kontrol dirinya. Kamandaka bersikeras. Aku khawatir, jangan-jangan kau sendiri yang terjebak arus emosi, gumam Datuk Arak pelan. Kekhawatiranmu tidak beralasan, Datuk Arak. Aku tahu apa yang harus kukerjakan. Aku hanya minta kalian berdua mendukung semua rencanaku untuk melenyapkan pendekar Raja Wali Sakti itu. Tegas suara Kamandaka. Datuk Arak mengangkat bahunya seraya memandang iblis muka hitam, yang dipandang pun ikut mengangkat bahunya tinggi-tinggi. Mereka tahu betul watak Kamandaka. Kalau sudah membuat keputusan sulit untuk dirubah kembali. Dalam hati, mereka sudah bisa menebak apa yang akan dilakukan Kamandaka untuk membuat pendekar Raja Wali Sakti kewalahan. Tapi mereka juga ragu akan keberhasilan rencana itu. Aku akan kembali ke desa Jati Ireng. Rasanya sudah terlalu lama meninggalkan Dewi Mawar Merah. Aku khawatir dia tidak sabar menunggu, kata iblis muka hitam berpamitan. Bersambung ke Durjana Pemetik Bunga bagian 06. Masih bersama cerita silat online channel. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.